Hey yo, what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini, gua akan menstorikan sebuah film dari Taiwan yang pastinya cukup seru dan menyentuh. Film ini sendiri berjudul Our Time yang dirilis tahun 2015 yang lalu, di mana untuk cerita film ini akan mengisahkan tentang seorang siswa yang bisa dikatakan preman sekolah. Namun, walaupun ia bisa dikatakan seorang anak yang bandel, akan tetapi secara diam-diam ia rupanya menyimpan sebuah perasaan kepada seorang wanita teman sekolahnya. Penasaran? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Chen Xin. Ia ini merupakan seorang wanita karir yang seluruh waktunya ia habiskan di kantor tempatnya bekerja. Hingga pada suatu hari, Chen Xin yang hendak berkemas untuk pergi menemui kekasihnya, secara tiba-tiba ia malah dihampiri oleh bosnya di tempat kerjanya, di mana ia diminta untuk melakukan kerja lembur. Awalnya di sini, Chen Xin hendak menolak hal tersebut. Namun karena ia takut dengan bosnya, pada akhirnya ia pun menerima pekerjaan tersebut, yang tentunya membuat para bawahannya merasa kesal kepadanya. Dan demi membuat bawahannya tersebut bersemangat kembali bekerja, ia pun lalu berinisiatif untuk membelikan beberapa camilan di supermarket. Tetapi ketika ia sedang memilih makanan, rupanya bawahannya juga ada di supermarket tersebut, di mana mereka sedang menggerutu karena kesal terhadap dirinya. Mendengar hal tersebut, tentunya membuat perasaan Chen Xin menjadi sedih. Setelah ia pulang ke rumah, dirinya lalu membuka sebuah buku harian yang penuh dengan foto dan stiker Andy Lau, seorang artis yang sangat ia idolakan. Di mana setelah ia membaca buku hariannya itu, kita lalu akan dibawa ke masa SMA Chen Xin, yang bisa dikatakan di masanya itu ia masih menjadi seorang siswi culun yang suka menghabiskan waktu dengan kedua sahabatnya. Selain itu, di masa SMA-nya ini ia juga sering berkhayal bahwa kelak ia akan bisa menikah dengan artis idolanya. Dan semua khayalan itu selalu ia tuliskan di sebuah buku miliknya. Selain itu, di sekolah tersebut, Chen Xin rupanya juga menyukai seorang siswa populer di sekolahannya bernama Ouyang, di mana setiap Ouyang bermain basket, ia selalu menontonnya. Ketika Chen Xin kembali ke kelas, secara mengejutkan, ia menemukan sebuah amplop yang ditunjukkan untuk Lin Chen Xin di laci mejanya, di mana karena hal tersebut membuat hati Chen Xin berbunga-bunga. Namun rasa bahagia itu rupanya hanya sekejap saja, karena amplop yang ia kira sebagai surat cinta, ternyata itu adalah sebuah surat kutukan berantai, di mana jika ia ingin lepas dari kutukan itu, maka ia harus mengirim salinan surat tersebut kepada 5 orang dalam waktu 3 hari. Dan bila tidak dilakukan, maka ia akan celaka. Chen Xin yang percaya akan kutukan itu, keesokan harinya ia pun mulai menulis ulang surat tersebut, di mana surat kutukan itu ia lalu berikan kepada seorang guru matematikanya yang sering menghukumnya. Selain itu, ia juga mengirimkan surat tersebut kepada salah satu teman wanita di kelasnya bernama Min Min, yang bisa dikatakan gadis itu sangat menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendekati Ouyang. Hingga suatu ketika saat Chen Xin yang hari itu sedang bertugas untuk membuang sampah, secara kebetulan ia melihat Ouyang sedang diganggu oleh Tayu, seorang siswa cowok berandal yang suka bikin onar dimanapun ia berada. Dan karena hal itulah, makanya Chen Xin lalu memberikan surat kutukan ketiga itu kepada cowok berandal tersebut, di mana pada saat Tayu bersama teman-temannya sedang berenang, secara diam-diam Chen Xin lalu masuk ke ruang ganti dan memasukkan suratnya tersebut ke dalam tas Tayu. Singkat cerita, ketika Tayu bersama kedua sahabatnya pulang dari sekolah, ia yang secara tak sengaja meraba tasnya itu. Secara mengejutkan, ia menemukan sebuah surat berwarna pink di dalam tasnya. Melihat hal tersebut, tentunya membuat kedua temannya itu mulai meledek Tayu, yang terlihat senang karena mengira bahwa surat itu adalah sebuah surat cinta. Dan dengan perasaan berdebar-debar, Tayu lalu langsung membuka surat tersebut.
Namun saat dia membaca surat itu, seketika ekspresinya berubah setelah ia menyadari bahwa itu bukanlah sebuah surat cinta, melainkan sebuah surat kutukan. Tak lama setelah ia membaca surat itu, secara tiba-tiba ia ditabrak sebuah mobil, di mana kejadian ini persis seperti yang tertulis dalam surat tersebut. Di sisi lain, Chenshin yang mendengar kabar tentang kecelakaan itu, ia pun mulai menjadi ketakutan karena ia tak mengira kalau kutukan itu akan benar-benar dialami oleh Taeyu. Taeyu yang sekarang merasa dendam dengan si pengirim surat karena telah membuat kakinya patah. Ia pun lalu memerintahkan beberapa teman-temannya untuk mencari tahu siapa pengirim surat tersebut. Di mana ketika seluruh murid lain sedang melakukan upacara, beberapa teman Taeyu lalu mulai mencari siapa pengirim surat itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan sebuah meja yang penuh dengan stiker yang sama dengan surat yang dikirim oleh Taeyu. Selain itu, mereka juga ternyata menemukan 2 buah surat yang serupa. Setelah tahu hal itu, mereka lalu menghadang Chenshin saat pulang sekolah, yang kemudian mereka lalu membawanya untuk menemui Taeyu. Chenshin yang melihat Taeyu di depannya itu tentu saja membuatnya sangat ketakutan setengah mati. Tetapi ketika Taeyu mendekatinya, rupanya ia hanya ingin mengajak Chenshin untuk berteman, yang dalam artian Chen akan menjadi pembantu atau budak untuknya. Dan mulai di hari itu, Chenshin benar-benar menjadi budak dari Taeyu, di mana ia sering disuruh-suruh, bahkan tak jarang ia juga harus membayar semua makanan yang Taeyu dan teman-temannya makan. 等一下，奖励你的刘德华签名照，是百战百胜刘德华。 Hingga suatu hari saat Chenshin hendak menyerahkan PR milik Taeyu, secara tiba-tiba ia malah mengajaknya untuk membolos dan bermain roller skating. Pada awalnya Chenshin hendak menolak hal tersebut, namun karena terus dipaksa oleh Taeyu, pada akhirnya ia pun mau untuk membolos. Sesampainya mereka di tempat bermain roller skating, Taeyu dengan tingkah usilnya, ia lalu berusaha untuk menjahili Chen. Hingga ketika Chen disuruh untuk membelikan makanan, secara tiba-tiba muncul beberapa orang sambil membawa tongkat pemukul, di mana ternyata mereka ini adalah geng dari sekolah sebelah yang berniat untuk menyerang Taeyu. Melihat hal itu, tentu saja membuat Chen ketakutan. Apalagi ketika ia melihat salah seorang dari geng musuh berhasil memukul tengkuk Taeyu hingga membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, Chenshin lalu memberanikan diri untuk mengambil tongkat milik Taeyu yang terjatuh, di mana setelah itu ia lalu melemparkan tongkat itu kepadanya. Dan karena hal tersebut, Taeyu dan teman-temannya berhasil membalikkan keadaan. Keesokan harinya, mereka lalu dibawa ke ruang kepala sekolah karena ternyata pihak sekolah telah mengetahui kejadian kemarin, di mana kepala sekolah yang sekarang berdiri di antara mereka langsung menginterogasi Chenshin dan memintanya untuk berbicara jujur. Namun berhubung Chenshin telah diancam oleh Taeyu dan kedua temannya itu, pada akhirnya ia pun tak mengatakan apapun, sehingga dari hal itu ia malah mendapatkan hukuman untuk membersihkan kolam renang selama 1 minggu. Dan benar saja, keesokan harinya Chenshin mulai membersihkan kolam renang. Namun saat di sana, secara tak sengaja ia malah melihat dan mendengar Ouyang sedang berbicara dengan Min Min tentang dirinya yang bersedia menjadi ayah bagi anak Min Min. Mendengar pembicaraan mereka tentunya membuat pikiran Chenshin kemana-mana. Hingga ketika Ouyang dan Min Min hendak pergi dari sana, seketika Chenshin langsung loncat ke dalam kolam renang untuk bersembunyi dari mereka. Namun tak lama setelah ia berada di dalam air, secara tiba-tiba ada seseorang yang menariknya keluar dari sana, yang ternyata itu adalah Taeyu. Setelah mereka berada di pinggir kolam renang, secara tak terduga Taeyu tiba-tiba menangis dengan emosional, di mana rupanya ia merasa bersalah dengan hukuman yang diberikan kepada Chenshin, sehingga membuatnya frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun ketika Chenshin menjelaskan bahwa ia tenggelam bukan karena berniat bunuh diri, seketika Taeyu pun langsung buru-buru pergi dari sana. Ketika mereka berdua sedang mengerikan diri di atap gedung sekolah,
secara tak sengaja Chenxi melihat sebuah surat yang sengaja dijemur oleh Taeyu, di mana rupanya itu adalah sebuah surat cinta yang ditunjukkan untuk Minmin, yang ternyata ia menyukai gadis tersebut. Chenxi yang sadar bahwa kisah cinta Taeyu sama seperti dirinya yang suka kepada seseorang tetapi tak berani untuk mengatakan. Dari sini muncullah sebuah ide licik di antara keduanya yang berniat untuk memisahkan hubungan Minmin dan Aoyang. 一次他们分手吧，帮我追陶敏敏，你的欧阳是单身了吗？ Dan mulai di hari itu, keduanya pun akhirnya saling bekerja sama untuk membuntuti Aoyang dan Minmin yang akan bertemuan di suatu tempat. Namun ternyata pertemuan mereka berdua ini bukanlah untuk berpacaran, melainkan hanya sekedar merawat anjing kecil yang tak sengaja mereka temukan. Mengetahui hal tersebut tentunya membuat Chenxi merasa lega, karena ternyata dugaannya selama ini salah terhadap mereka berdua. Lalu sebelum mereka pergi dari tempat itu, Taeyu yang rupanya berencana untuk menyatakan cintanya itu kepada Minmin, ia pun lalu menanyakan tentang pendapat Chenxi kepada dirinya. Setelah mendengar pendapat terpaksa dari Chenxi, Taeyu dengan pede mampusnya, ia dan dibantu beberapa teman-temannya, mereka pun mulai mencegat Minmin ketika pulang sekolah, di mana setelah itu Taeyu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Minmin. 陶敏敏同学，要不要做我女朋友？ Namun sayangnya, Minmin yang tahu bahwa Taeyu adalah seorang siswa nakal, pada akhirnya ia pun ditolaknya mentah-mentah. Taeyu yang merasa malu kepada teman-temannya itu, ia pun lalu memaksa mereka semua untuk diam dan tak menceritakan hal ini kepada siapapun. Setelah semua teman Taeyu pergi, Chenxi yang bersembunyi sejak tadi, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk keluar dari balik semak-semak, di mana ia lalu menemui Taeyu dan mengusulkannya agar dirinya menyerah untuk mengejar Minmin yang tak tertarik kepadanya. Namun Taeyu yang tak mau menyerah itu, ia pun lalu mengusulkan sebuah ide baru, di mana ia berencana untuk menculik anak anjing itu agar Minmin tak punya alasan lagi bertemu dengan Aoyang. Dan dibantu oleh Chenxi, mereka pun lalu menculik anjing tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Chenxi yang melihat Minmin menangis karena anak anjingnya hilang, rupanya hal itu agak sedikit membuatnya kasihan. Namun tak lama setelah itu, wali kelas mereka masuk ke dalam kelas, di mana ia sambil marah-marah meminta seluruh muridnya untuk berkata jujur tentang siapa yang sudah mengirimkan sebuah surat kutukan kepadanya. Chenxi-nya ketakutan dan juga merasa tidak enak, ia pun lalu berniat untuk mengakuinya. Hingga ketika jam istirahat, ia kemudian pergi menuju ruang guru untuk menemui wali kelasnya. Di saat yang sama, rupanya Taeyu juga ada di ruangan tersebut, di mana seperti biasa, ia sedang dimarahi. Namun ketika Chenxi datang, Taeyu mulai tak memperhatikan omelan gurunya, dan dirinya justru malah tertarik melihat Chenxi yang berdiri ketakutan di hadapan wali kelasnya. Melihat hal itu, Taeyu pun lalu mendekatinya. Dan sebelum Chenxi mengakui tentang surat kutukan itu, Taeyu lebih dahulu mengakui bahwa dirinya lah yang mengirim surat kutukan tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Chenxi agak kaget. Namun sebelum Chenxi pergi dari tempat itu, ia sempat mendengar omelan wali kelasnya yang mengatakan bahwa sebenarnya Taeyu adalah seorang siswa yang pandai dan pernah ikut Olimpiade Sains. Tapi mengapa sekarang ini ia berubah menjadi anak yang nakal? Sepulang sekolah, Chenxi dan Taeyu lalu pergi ke sebuah toko buku, di mana di toko buku itu Chenxi lalu mengatakan rasa terima kasihnya atas bantuannya tadi. Taeyu yang mendengar hal itu, ia pun lalu mengatakan bahwa itulah gunanya teman. Mendengar jawaban tak biasa dari Taeyu, rupanya telah membuat Chenxi jadi salah tingkah, di mana ketika mata mereka saling bertatapan, dari sinilah mereka pun mulai menyadari perasaan cinta yang mulai tumbuh di antara keduanya. Hingga keesokan harinya, saat Chenxi tengah menonton Aoyang bermain basket sambil membaca sebuah buku arsip sekolah, di sini ia baru menyadari jika ternyata Aoyang dan Taeyu adalah teman sekelas saat mereka SMP. Dan karena rasa penasarannya itu, ia pun kemudian bertanya langsung kepada Aoyang tentang hal tersebut. Setelah mereka saling berhadapan, di sini Aoyang lalu mulai bercerita bahwa benar ketika ia SMP, dirinya sangat dekat dengan Taeyu. Namun karena ada suatu masalah,
rupanya telah merubah segalanya ketika salah satu sahabat mereka bernama Ah Yuan harus meninggal karena tenggelam ketika mereka sedang melakukan balap renang di sebuah laut. Dan karena insiden itulah, masing-masing dari mereka merasa bahwa kematian sahabatnya itu adalah karena kesalahannya. Setelah mendengar hal tersebut, Chenshin lalu berniat untuk menyadarkan Taeyu, di mana saat pulang sekolah, ia langsung mengajak Taeyu untuk berlomba. Tetapi sebelum Taeyu menjawab tantangannya itu, Chenshin sudah terlebih dahulu berlari. Namun tak lama setelahnya, ia malah jatuh tersungkur, yang tentu saja hal tersebut membuat Taeyu tertawa. Singkat cerita, usaha Chenshin akhirnya berhasil, di mana ia bisa melewati garis merah. Namun Taeyu tak mengerti apa maksud dari perlombaan ini. Ia pun mulai bertanya kepada Chenshin. Chenshin yang mendengar pertanyaan itu, ia malah tak menjawabnya. Dan justru ia malah mengajukan sebuah pertanyaan balik untuk Taeyu tentang alasan kenapa ia menangis saat melihat dirinya tenggelam. Selain itu, Chenshin juga menghubungkan kejadian tersebut dengan trauma Taeyu akan kejadian yang menimpa Ah Yuan. Taeyu yang mendengar hal tersebut tentu saja membuatnya sedikit marah. Tetapi Chenshin yang terus-terusan berusaha meyakinkannya, meski kejadian itu sulit dilupakan oleh Taeyu, ia yakin bahwa Ah Yuan pasti tak suka bila Taeyu berubah dan bermusuhan dengan Aoyang. Selain itu, di momen ini juga, Chenshin juga memintanya agar Taeyu kembali seperti dulu lagi. 徐太宇，你刚答应过，赢的人可以要求对方做一件事。什么？你可不可以做回徐太宇？ Esok harinya saat jam pelajaran dimulai, seperti biasa, para murid di kelas Taeyu tak ada yang peduli dengan siapapun, di mana mereka malah asik bermain sendiri. Dan bahkan ketika guru masuk ke kelas mereka, semua murid di kelas itu tak ada yang memperhatikannya. Lalu saat murid berkacamata berdiri untuk memberi salam kepada guru itu, secara mengejutkan, Taeyu malah ikut berdiri, yang tentu saja membuat seluruh anak di kelas itu terkejut. Teman-temannya yang melihat bosnya itu memberi hormat kepada guru, dengan terpaksa mereka pun mengikutinya. Perilaku tak biasa dari Taeyu yang tiba-tiba menjadi murid rajin tentu saja membuat teman-temannya, terutama guru mereka, merasa aneh. Namun walaupun tingkah Taeyu sangat aneh hari ini, tetapi seluruh anak-anak kelas masih saja nurut kepadanya. Hingga pada hari Minggu, Taeyu dan Chenshin berencana pergi ke sebuah tempat untuk belajar bersama. Setelah mereka tiba di tempat janjian, Taeyu kemudian mencari tempat duduk untuk mereka berdua, sedangkan Chenshin bertugas membeli makanan. Namun saat Chenshin sedang antri untuk membeli makanan, Min Min dan salah satu temannya secara tak terduga muncul di tempat itu, di mana mereka yang melihat Taeyu yang sekarang sudah berubah membuat Min Min tertarik kepadanya. Chenshin yang hendak kembali dan duduk bersama Taeyu, ketika ia melihat Min Min habis membicarakan sesuatu dengan Taeyu, ia pun lalu menanyakannya. Namun di sini, ia hanya mengatakan bahwa tadi Min Min menemuinya hanya untuk memintanya berbagi meja saja. Dan sejak saat itulah, Taeyu benar-benar giat belajar. Bahkan, ia mengajak teman sekelasnya untuk mengubah segalanya, baik lingkungan kelas dan perilaku mereka. Selain itu, ia juga menjadi bersungguh-sungguh saat menjalankan tugas keamanan sekolah. Sepulang sekolah, Taeyu dan Chenshin lalu mampir ke sebuah toko buku untuk membeli sebuah buku yang berisikan soal terbaru. Namun saat mereka hendak pulang, secara tiba-tiba Chenshin berteriak histeris ketika melihat stand Andy Lau yang berdiri kokoh di depan toko tersebut. Setelah ia memeluk idolanya itu, dirinya lalu mengatakan kepada Taeyu jika ia sudah dewasa nanti, ia akan pergi ke Taipei untuk melihat konser idolanya tersebut. Mendengar impian dari Chenshin, Taeyu hanya bisa tersenyum, di mana setelah itu dengan percaya dirinya, ia lalu mengatakan bahwa kelak ia akan meminta Andy Lau bernyanyi untuk Chenshin. Hingga ketika Taeyu mengantarkan Chenshin pulang, di tengah perjalanan, ia lalu memberikan sebuah gantungan kunci berbentuk Andy Lau. Dan tentu saja dari hal tersebut, rupanya sangat membuatnya senang. 跟你表白。